Hai, balik lagi di RWPP Plot. Hari ini kita akan melihat aksi dari Hibino Kafka, om-om kaiju yang akan melakukan misi pertamanya sebagai seorang defense corp. Akankah dia berubah menjadi kaiju lagi kali ini? Langsung saja kita lihat di alur cerita anime Kaiju Number 8, episode ke-6. Wibu. Episode kali ini dibuka dengan menampilkan situasi di ruang operasi Defense Corp dalam perencanaan penyerangan kaiju pada jam 3 pagi. Dipimpin oleh Kapten Ashiro Mina, Okonogisi Operator melaporkan status operasi di mana evakuasi warga sekitar sudah dimulai pukul 2.45. Okonogi, genjou hokoku. Hai, Maru 245 yori shūhen jūmin no. Kemunculan kaiju terletak di kota Sagamihara, di mana di sana telah bersiaga pasukan Self-Defense Corps alias semacam tentara gitu loh kalau di Indonesia. Leo Mall 駐車場に自衛隊特化連隊指揮所を設営中です。 FO 展開観測所。 Sepertinya warga sudah tampak terbiasa dengan situasi seperti ini. Terlihat dari tenangnya mereka melakukan evakuasi, nggak panik sedikit pun. Sudah disiapkan juga bus-bus yang siap mengevakuasi warga. Jadi, biar kalian gak bingung, ada dua pasukan yaitu JSDC, Japan Self-Defense Corps, dan Defense Corps itu sendiri. Self-Defense Corps semacam tentara yang tugasnya mengevakuasi dan membantu pasukan Defense Corps. Nah, pasukan Defense Corps ini adalah pasukan khususnya, khusus untuk membasmi kaiju, di mana mereka berada di garda terdepan. Gimana? Udah mulai pusing ya? Biar gak pusing, pegangan dulu. Oke, kita balik ke cerita, di mana rupanya kaiju kali ini adalah Honju berbentuk jamur, di mana tadinya dia kecil, tapi seiring waktu bertumbuh besar. Kemunculan Honju ini diikuti dengan kemunculan Yoju, jadi pembagian tugasnya adalah Kapten Ashiro Mina akan mengurus Honju, sementara Wakil Kapten Hoshina bersama peletonnya akan mengurus Yoju. Dan operasi ini dinamakan Operasi Netralisasi Sagamihara. 本作戦を以降、相模原討伐作戦と命名する。各位、検討を祈る。 Dan penyerangan pun dimulai. Pasukan Wakil Kapten Hoshina sedang menuju lokasi di dalam satu mobil bersama Kafka dan yang lain. Kikoru berharap jika Kafka tidak mengecewakannya kali ini setelah tahu jika Kafka adalah Kaiju Number 8. Kafka tampak tenang, tadinya begitu. Tapi ternyata sedari tadi Kafka menahan ingin muntah karena dia terlalu banyak makan. Aduh. Lalu kita diperlihatkan persiapan dari semua pasukan JSDC yang siap membantu penyerangan. Lalu di titik lokasi peleton Hoshina berada, Wakil Kapten Hoshina sedang mengawasi pergerakan dari si kaiju. Seperti yang dijelaskan tadi, jika Kapten Ashiro Mina akan menangani Honjunya, masalahnya adalah Honju itu melahirkan Yoju. Tugas para peleton adalah memastikan tidak ada Yoju yang keluar dari area netralisasi. Ini tugas yang penting untuk menentukan jumlah kerusakan yang terjadi, berapa biaya renovasi, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tapi untuk itu, peleton angkatan baru akan ditempatkan di paling belakang. Jadi, itu berarti rekrutan baru akan menjadi pertahanan akhir. Rekrutan baru menjadi bersemangat karena ini misi pertama mereka. Dari JSDC melaporkan jika evakuasi dan persiapan sudah siap dan perlu 8 menit untuk Kapten Ashiro Mina sampai di lokasi netralisasi. および自衛隊の準備完了しました。Ashiro隊長の配置まではあと8分。 Di sisi lain, ini kesempatan Kafka untuk membuktikan jika dia layak berada di Defense Corps. Dan serangan pun dimulai. Semua pasukan melompat dari gedung. Kafka, tidak semudah itu. Daripada melompat, dia malah turun pelan-pelan. Maklum, dia kan prajurit 1%.
Diperlihatkan juga maksudnya Kapten Ashiromina sudah sampai di titik penembak jitu. Lalu Okonogi si operator memberikan perintah untuk memancing Honju ke sekitar titik tembak dengan memberikan dukungan tembak. Perintah diterima oleh pasukan JSDC yang melancarkan tembakan untuk memancing Honju ke titik tembak dan berhasil. Honju berhasil teralihkan. Diperlihatkan pasukan Kafka, mereka sudah bersiap menghadang para Yoju. Bukannya takut, kali ini Kafka merasa tenang. Dia merasa kekuatan Sweetnya mengalir ke tubuhnya. Dia seperti masuk ke mode Super Saya. Seekor Yoyu datang dari arahnya dan BAM! Kafka terpental. Nasib punya kekuatan 1% ya gini. Kafka muter-muter seperti gangsin dan jatuh ke tumpukan sampah. Melihat itu, salah satu senior begundal bilang, "Mengapa kita harus mengasuh anak-anak baru?" Si senior begundal bilang, jika mereka belum tahu titik lemah Yoju, jadi mereka harus main aman sampai mendapat info dari garis depan. Mendengar itu, Kikoru langsung unjuk skill pembantaian kaiju tingkat dewanya. Boom! Satu Yoju hancur, membuat senior begundal terkejut seperti sehabis dapat rumah bedah. Kikoru semakin menggila, Yoju hancur satu demi satu, dan begitu akhir dari senior begundal yang sok senior. Dia endingnya hanya bisa mengagumi kekuatan Kikoru. Begitu pula Kafka yang bilang, "Bagus Kikoru." Kikoru pun tersipu malu. Widih, sepertinya bakal jadi sugar baby-nya nih. Kikoru! Nice! Di tempat lain, Iharu dengan gagah berani membasmi Yoju. Dia melakukannya untuk pamer ke Leno jika dia lebih hebat. Tapi rupanya Ichikawa Leno bisa mengalahkan Yoju sendirian tanpa bantuan. Itu membuat Iharu tak percaya dengan apa yang dia lihat. Rupanya Ichikawa menukar peluru pistolnya dari peluru ledak menjadi peluru beku. Menurutnya itu lebih cocok dengan gaya bertarungnya. Dia bisa memperlambat musuh saat bertempur. Tujuan Ichikawa untuk menjadi lebih kuat agar Kafka tidak perlu berubah menjadi kaiju. Di sektor J, terlihat Aoi sedang membasmi Yoju dengan mudah. Terlihat juga di sana ada Haruichi. Para senior bengong melihat kualitas rekrutan tahun ini yang begitu wow spektakuler. Pemimpin sektor J yaitu Nakanoshima sampai ngiler melihat mereka berdua masuk mode Tante Girang. Sementara MC kita, Om Kaiju Kafka Hibino belum melakukan apapun. Sementara teman-temannya sudah berjuang keras. Lalu Kafka teringat perkataan senior begundal jika kelemahan musuh belum diketahui. Jadi Kafka akan bertarung dengan caranya sendiri. Kafka mendatangi Yoju yang mati dan membedahnya. Dengan kekuatan 1%-nya, Kafka bisa dengan mudah membelah Yoju. Tujuan Kafka adalah untuk mencari inti dari Yoju ini. Setelah mencari, Kafka melihat sesuatu. Hoshina Fukutaijo, kaku no ichi ga wakarimashita. Nani? Kubi no tsukene desu. Kafka lalu melapor kepada wakil Kapten Hoshina jika dia sudah menemukan inti Yoju, di mana itu terletak di pangkal leher. Petugas dengan serangan lemah harus menyerang dari samping. Dan info penting lainnya, jika ternyata Yoju ini punya organ reproduksi. Organ itu ada di bagian belakang Yoju. Jika tidak dihancurkan, mayat mereka akan melahirkan Yoju baru. Otegara ya. Okonogi-chan, ima no jouhou zen taiin ni kyouyou shite kure. Ya. Mendengar info itu, wakil Kapten Hoshina lalu memuji Kafka. Info itu lalu disebarkan ke semua pasukan oleh Okonogi. Ternyata nggak sia-sia, Kafka jadi pembersih kaiju. Mantap bos!
Kafka jadi bangga kepada dirinya sendiri karena bisa membantu Defense Corps. Ingat om, jangan takabur. Kafka lalu ingin menetralisir semua mayat Yoju. Dia bilang, akan kulakukan sebisaku, apapun itu, sampai aku mencapai sisi Mina. Amin. Bapak menang Tapi ternyata Honju sudah sampai titik tembak yang ditentukan. Pasukan JSDC yang memancing Honju disuruh mundur. Lalu pasukan Defense Corps mulai menyerang kaki Honju. 攻撃を開始可能な限り足止めを行ってください Dan tentu saja pemain inti kita, Kapten Ashiro, sudah bersiap dengan meriamnya. Setelah semua kondisi aman, Kapten Ashiro diberikan izin untuk menembak. Sambil mengingat janjinya dengan Kafka, Kapten Ashiro berkata, Kafka, inilah diriku yang sekarang. カフカ君これが今の私 Meriam mulai terisi dan begitu kuatnya sampai-sampai kekuatan tempur Kapten Ashiro adalah 96%. 解放戦力 96%。 Lalu wakil Kapten Hoshina menyuruh Kafka untuk memperhatikan baik-baik orang yang ingin dia dampingi. Kapten Ashiro menembak dan duar. Tembakan itu menembus tubuh Honju seperti donat. Gila. Bukan hanya sekali, tapi Kapten Ashiro bersiap menembak lagi. Duar. Lagi-lagi, itu menghancurkan Honju berkeping-keping. Dan tak puas sampai di situ, peluru ketiga siap ditembakkan. Dan duar lagi. Honju jadi remah-remah roti. Honju sudah tidak bisa bergerak sepenuhnya. Tak puas, Kapten Ashiro mau menembakkan peluru keempat. Dengan memaksa, Kapten tetap ingin menembak. Dan duar lagi. Aduh, capek deh ngomong duar. Intinya, di sini Honju itu benar-benar hancur. Di saat Kafka sedang mengagumi kehebatan Kapten Ashiro, wakil Kapten Hoshina menemui Kafka dan bilang, jika ingin di sisi Kapten Ashiro, itu berarti harus menyamai kekuatannya. Lalu Kafka dengan meremehkan bilang, bisakah kau melakukan itu, wakil Kapten Hoshina? Sempat hening, lalu wakil Kapten Hoshina bilang, tidak mungkin. Ngelawak mulu nih anak. Memang kekuatan tempur wakil Kapten Hoshina tidak sebaik senjata tempur jarak jauh Kapten Ashiro. Jadi wakil Kapten Hoshina tidak mampu mengalahkan kaiju besar seperti Kapten Ashiro. Tapi untuk monster kecil atau sedang, belum selesai bicara, seekor Yoju datang dari belakang wakil Kapten Hoshina. Kafka berusaha memperingatkan, tapi saking cepatnya tebasan wakil Kapten Hoshina langsung membelah Yoju dengan easy busy strawberry ulala. Dan itulah keahlian wakil Kapten Hoshina. Dia bisa lebih baik dalam melawan monster kecil dan sedang daripada Kapten Ashiro. Kitajo, ushiro! Terungkap jika dulunya keluarga wakil Kapten Hoshina adalah klan pemburu kaiju sejak zaman Muromachi. Jadi intinya, Kapten dan wakil Kapten adalah orang yang paling berkuasa dalam pasukan. Mereka mendapat senjata khusus yang disesuaikan dengan gaya bertarung mereka. Tak lama, kabar dari Kapten Ashiro jika Honju telah dikalahkan. Wakil Kapten Hoshina lalu bilang kepada Kafka, pertunjukan sebenarnya akan dimulai. Kafka bingung karena bukankah Kapten Ashiro tadi bilang Honju sudah dikalahkan. Wakil Kapten Hoshina lalu menjelaskan jika masalah sebenarnya adalah jumlah Yoju yang terlahir dari bangkai Honju yang mati. Jumlahnya bukan 1-2, tapi ribuan. 最後に溢れ出す Rupanya di sini stamina dari para rekrutan baru sudah habis, mereka sudah lelah. Dan disinilah para senior begundal menunjukkan keahlian mereka soal pengalaman bertarung. Tapi ini adalah ujian untuk rekrutan baru. Jika mereka berhasil melewatinya, mereka akan bisa ke tingkat selanjutnya. Dikatakan jika kebanyakan petugas berakhir melepaskan kekuatan tempur mereka maksimal 20 atau 30% saja. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang akan melampaui batasan itu dan menjadi kapten. Saat ini yang bisa mencapai level itu adalah Shinomiyaki Koru. Dan sepertinya Ichikawa Leno juga mampu melakukan itu. Saat Ichikawa dan Iharu akan kembali ke garis depan di jalan,
mereka melihat seorang pembersih kaiju. Si pembersih kaiju tampak duduk memperhatikan Yoju yang mati. Meski sudah diperingatkan Iharu dan Ichikawa, si pembersih kaiju tidak menggubris. 仕込んだ増殖器官が破壊されてる。なんでバレちゃったのかな。 Si pembersih kaiju terus mengoceh tentang organ reproduksi Yoju yang telah dia masukkan. Katanya, jangan-jangan dia... 人がいるのかな。何か知ってます？ Dia masih mengoceh dan curiga bagaimana Defense Corp bisa mengetahuinya. Dia curiga apa mungkin ada seseorang dari mereka yang tahu segalanya tentang kaiju. Lalu dia menengok ke arah Ichikawa dan Iharu dengan menunjukkan wajahnya yang akan berubah jadi kaiju. Waduh, dan kampretnya episode 6 pun berakhir di sini. Dan episode ke-7 kali ini berjudul Kaiju nomor 9. Akhirnya guys, kita diperlihatkan Kaiju nomor 9. Episode ke-7 masih melanjutkan pertemuan Iharu dan Ichikawa dengan kaiju berwujud manusia. Akhirnya dia menunjukkan wajahnya. Saat Iharu mengingatkan kembali si manusia kaiju, tiba-tiba si manusia kaiju menunjuk ke arah Iharu. Dan bam, dada Iharu bolong. Untungnya ia tidak mengenai jantungnya, tapi itu tetap saja menyakitkan. Ichikawa menyuruh Iharu menghentikan pendarahannya dengan sweetnya. Ichikawa masih heran karena satu-satunya kaiju humanoid yang dia kenal adalah Kafka. Lalu si manusia kaiju berubah bentuk ke bentuk aslinya. Iharu menyadari jika si kaiju inilah yang mengalahkan Shinomiya di ujian Defense Corp kemarin. 試験会場に現れた人型、こいつが篠宮がやられたってやつか。 Ichikawa mencoba menghubungi pasukan, tapi tidak ada respon. Rupanya ini adalah ulah si kaiju. Dia memblokade sinyal dari luar sehingga dia tidak terdeteksi oleh Defense Corp. Kita sebut saja dia Kaiju nomor 9. Kaiju nomor 9 lalu menunjuk dengan jarinya dan bam, perut Ichikawa berlubang. Duar, sekali lagi, tapi kali ini kaki Ichikawa terluka. Karena terus meleset, Kaiju nomor 9 menyadari jika ternyata Ichikawa bisa melihat momentum tembakannya. Dan terungkap, ternyata saat pertemuan di kafe bersama Kikoru, Kikoru sudah memperingatkan tentang momentum saat Kaiju nomor 9 bersiap menembak. Dan itulah kenapa Ichikawa bisa melihat serangan Kaiju nomor 9. Giliran Ichikawa yang menyerang dengan peluru beku, tapi itu hal yang easy busy squeezy untuk Kaiju nomor 9. Melihat situasi ini, Ichikawa meminta Iharu untuk pergi lebih dulu, tapi Iharu tidak mau. Dan wus, Iharu kembali diselamatkan oleh Ichikawa dari tembakan Kaiju nomor 9. Sekali lagi Ichikawa meminta Iharu untuk pergi, dan akhirnya Iharu bersedia untuk pergi. Sebenarnya Ichikawa merasa tidak percaya diri karena Kaiju nomor 9 bisa membuat Kikoru sekarat, apalagi dirinya. Tapi karena keinginan menjadi petugas Defense Corp sangat tinggi, dia tidak boleh menyerah. Ichikawa lalu menyerang dengan membabi-babi. Babi gitu? Membabi buta. Tapi sekali lagi itu sangat mudah dihindari oleh si Kaiju nomor 9. Setidaknya ini bisa mengulur waktu sampai Iharu bisa kabur. Di sisi lain, di tengah jalan kabur, Iharu menyadari betapa berbedanya perbandingan kekuatannya dengan Ichikawa yang sekarang. Iharu merasa dia sudah tidak bisa berkembang lagi. Dia bilang, "Aku membencinya." Kembali ke situasi Ichikawa saat ini yang sedang melawan Kaiju nomor 9. Susah payah Ichikawa menembak dadedor, tapi tidak bisa mengenai Kaiju nomor 9. Kaiju nomor 9 sadar jika Ichikawa mengetahui 1-2 hal tentang dirinya. Dia lalu menunjukkan kekuatannya yang lain. Dia menambah tangannya menjadi 4 dan menjadi lebih overpower lagi. Dan duar, Kaiju nomor 9 menyerang.
Tapi untungnya Ichikawa bisa terselamatkan berkat Iharu. "Iharu, kenapa?" kata Ichikawa. "Yang ku tahu, aku benci bukan kepada Reno, tapi aku benci diriku yang tak kunjung berkembang." Begitulah kata Iharu. Akhirnya mereka berencana bekerja sama. Rencananya adalah Iharu akan memberikan celah, lalu Ichikawa akan menyerang dengan sekuat tenaga. Dan rencana mereka dimulai. Iharu menembak kaiju nomor 9 dengan peluru listrik. Itu membuat kaiju nomor 9 tak bisa bergerak. Itu membuat dia kesal dan berniat melumpuhkan Iharu terlebih dahulu. Dia sudah bersiap menembakkan peluru anehnya, tapi Iharu berusaha fokus dan bam, Iharu bisa menghindar. Iharu menembakkan peluru listrik lagi. Kaiju nomor 9 tidak bisa bergerak dan inilah kesempatan Ichikawa. Ichikawa bersiap melepaskan kekuatan tempur maksimalnya. Dia sampai berdoa agar diberikan kekuatan melebihi Kikoru atau Kapten Ashiro. Dan pecahan tubuh kaiju mulai bertebaran. Asap mulai mengepul. Ichikawa sudah merasa berhasil mengalahkan kaiju nomor 9. Tapi ternyata ceng, yang ditembak Ichikawa sedari tadi adalah dinding pelindung yang terbuat dari bangkai kaiju. Dan kaiju nomor 9 keluar dari bangkai kaiju. Lalu tubuh Ichikawa tercabik-cabik dengan lubang di tubuhnya. Aduh, sakit banget. Di sisi lain, wakil Kapten Hoshina mendapat laporan dari Pleton Ikaruga jika mereka kehilangan kontak dari Ichikawa dan Iharu. Mendengar itu, Kikoru langsung ke tempat Kafka. Mereka berdua menyadari jika si kaiju yang menyerang Kikoru waktu itu sudah muncul. Kembali ke tempat pembantaian Ichikawa dan Iharu, Ichikawa jatuh tak berdaya. Iharu hanya bisa berteriak, "Reno!" Ichikawa Reno sudah berada di batasnya. Dia sekar parah dan disinilah kaiju nomor 9 siap membunuhnya. Iharu mencoba menolong dengan menembak peluru listrik, tapi cara yang sama tidak berhasil lagi. Kaiju nomor 9 sudah bisa membaca serangan Iharu dan Iharu berhasil dilumpuhkan dengan beberapa tembakan. Dan tibalah saat eksekusi Ichikawa. Melihat itu, Iharu berusaha menggapai senjatanya. Tapi dengan keadaan tubuhnya yang tak bisa bergerak, itu sangat sulit. Sementara si kaiju kejam ini terus menembaki Ichikawa, melubangi tubuhnya. Aduh, sedih banget sih momen ini. Iharu tak bisa melihat ini dan akhirnya dia bisa menggapai senjata itu. Tapi sayangnya saat akan menembak, senjata itu ternyata sudah rusak. Keputusasaan sudah menimpa mereka berdua, terutama Iharu yang merasa tak bisa menyelamatkan rekannya. Dia bahkan berdoa kepada Tuhan ataupun iblis agar Ichikawa bisa selamat. Epic. 鬼でも悪魔でもなんだっていい。レノ。 Ichikawa siap untuk dieksekusi oleh kaiju nomor 9. Dia bilang, "Mati kau." Tapi tak terduga ada suara dari belakang kaiju nomor 9 yang mengatakan, "Satu-satunya yang akan mati adalah kau, kurang ajar." Itu adalah suara kaiju nomor 8. Epic banget. Bam! Kaiju nomor 8 meninju muka kaiju nomor 9 dengan sangat keras. Sampai-sampai kaiju nomor 9 bisa melihat tubuhnya sendiri melayang. Apa yang terjadi? Rupanya saking kerasnya pukulan kaiju nomor 8, kepala kaiju nomor 9 sampai copot dari badannya. Gila-gila, scene ini sangat epic sih. Dia juga mengakui kekuatan Kafka. Dia berniat ingin membunuh dan menggunakan jasad kaiju nomor 8 untuk dirinya sendiri.
Bam! Dada Kaiju nomor 8 berlubang. Dia terkena serangan Kaiju nomor 9. Karena Kaiju nomor 8 belum tumbang, Kaiju nomor 9 mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia menumbuhkan banyak tangan dengan gumpalan peluru yang siap menembak. Inilah bentuk keseriusan dari Kaiju nomor 9. Tapi bukannya gentar, Kafka justru semakin marah karena dia mengingat bagaimana teman-temannya dibantai oleh Kaiju nomor 9. Kafka lalu mengeluarkan energinya dan memusatkannya ke mulutnya. Lalu saat peluru-peluru Kaiju nomor 9 mulai menembak, hebatnya suara dari Kaiju nomor 8 menahan itu. Kaiju nomor 9 kaget dengan itu. Masih dalam keadaan kaget, dengan cepat Kaiju nomor 8 sudah ada di depan muka Kaiju nomor 9 dan langsung memberi bogem bertubi-tubi. Kaiju nomor 9 coba menggunakan pelindung bangkai Kaiju lagi, tapi itu percuma karena Kaiju nomor 8 tidak terhentikan. Pukulan bertubi-tubi kembali dilancarkan walaupun Kaiju nomor 9 melindungi dirinya dengan membentuk tangannya seperti tameng. Tapi itu percuma karena pukulan Kaiju nomor 8 sangat cepat dan terlalu kuat. Pelindung itu pun hancur. Kaiju nomor 9 tak sempat menyembuhkan diri. Kaiju nomor 8 meninju perut Kaiju nomor 9 dengan keras. Dan akhirnya Kaiju nomor 8 mengetahui letak kelemahan Kaiju nomor 9 yang terletak di torsonya. Disinilah Kafka alias Kaiju nomor 8 bersiap menggunakan full powernya dengan memusatkan tinjunya. Dan duar, Kafka meninju perut Kaiju nomor 9 sampai tembus. Kaiju nomor 9 terpental jauh. Pukulan itu membuat tubuhnya terbelah dan intinya terlihat. Kafka alias Kaiju nomor 8 hanya tinggal mengakhirinya saja dengan satu pukulan. Tapi sebelum itu terjadi, beberapa prajurit Defense Corps begundal malah datang dan mengira Kafka adalah Kaiju yang menyerang Ichikawa dan Iharu. Aduh, bodok. Rupanya terungkap bagaimana cara Kafka menemukan Ichikawa dan Iharu. Meskipun vital mereka sudah tidak terdeteksi, Kafka menggunakan insting Kaijunya untuk merasakan di mana Kaiju nomor 9. Sepertinya Kikoru mengkhawatirkannya sampai dia menerima kabar jika Peleton Ikaruga menemukan Kaiju humanoid yang dimana itu adalah Kafka. Kembali ke lokasi Kafka, melihat kesempatan itu, Kaiju nomor 9 rupanya sudah memulihkan diri dan berniat kabur. Kaiju nomor 9 bersiap menembak pasukan begundal Defense Corps, tapi untungnya Kafka sigap melindungi mereka. Itu memberi Kaiju nomor 9 kesempatan untuk kabur. Setelah Kaiju nomor 9 kabur, Kafka memutuskan melarikan diri. Padahal dikit lagi Kaiju nomor 9 bakal kalah nih. Waduh, plot armor habis. Di tengah pelariannya, Kafka berjalan di sebuah gang. Tapi dia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Dan ternyata itu adalah Wakil Kapten Hoshina. Sial, dia bertemu dengan orang yang salah. Wakil Kapten Hoshina segera melapor. Semua orang terkejut, apalagi Ichikawa. Dia mau bilang kalau Wakil Kapten Hoshina salah, bukan Kaiju nomor 8 pelakunya. Tanpa pikir panjang, dengan kecepatan kasat mata, Wakil Kapten Hoshina menyerang Kafka dengan cepat. Untungnya Kafka bisa menghindar. Mengingat perkataan Wakil Hoshina, jika dia lebih hebat untuk melawan Kaiju kecil dan sedang, Kafka menyadari itu bukan gertakan belaka. Apalagi di sini Kafka melihat Wakil Kapten Hoshina dalam mode seriusnya. Wakil Kapten Hoshina melepas pembatas di tubuhnya, mengeluarkan kekuatan tempur 92%. 解放戦力 92%
討伐する。 dan siap membunuh Kafka alias Kaiju nomor 8. Dan sialan, episode kali ini pun berakhir. Episode 8 masih melanjutkan pertarungan wakil Kapten Hoshina melawan Kaiju nomor 8, aka Kafka Hibino. Wakil Kapten Hoshina telah melepaskan 92% kekuatan tempurnya. Kafka bisa saja menggunakan tinju super kuatnya untuk mengalahkan wakil Kapten Hoshina, tapi tentu dia tidak akan menyakiti wakil Kapten Hoshina. Saat Kaiju nomor X sedang berpikir, dia tertebas oleh wakil Kapten Hoshina. Inilah yang akan terjadi jika Kafka menahan diri untuk tidak menyerang wakil Kapten Hoshina. Dia bisa saja mati. Wakil Kapten Hoshina terus menyerang Kafka, tapi Kafka hanya bisa menghindar tanpa menyerang balik. Kafka menyadari jika memang wakil Kapten Hoshina bukan yang terkuat, tapi dia jauh lebih cepat dari Kaiju humanoid, bahkan jauh lebih cepat dari Kikoru, bahkan gerakannya bukan seperti manusia. Setelah menghindar cukup lama, akhirnya wakil Kapten Hoshina berhasil menyabat tubuh Kaiju Kafka dan terlihatlah intinya, core of the core dari Kafka mode Kaiju. Dengan cepat, Kafka meregenerasi tubuh Kaijunya. Tapi Kafka merasa regenerasi seperti ini membutuhkan banyak stamina. Jadi selanjutnya dia tidak boleh terkena serangan lagi. Wakil Kapten Hoshina maju lagi, tapi kali ini Kafka sudah memperkeras tubuh Kaijunya. Oi, マジか。僕かなりマジでやってんねんけど。 Di sisi lain, wakil Kapten Hoshina merasa kekuatan Kaiju di depannya saat ini adalah 8.0. Selain itu, wakil Kapten Hoshina juga merasakan sesuatu yang aneh sejak awal pertarungan. Apakah itu cinta atau apa? こいつおそらくフォルティチュード 8.0 以上大怪獣に分類される個体や。 Tak mau bermain-main lagi, wakil Kapten Hoshina mulai serius. Dia membuat pedangnya seperti berubah warna. Dan whoosh, wakil Kapten Hoshina mengirimkan tebasan tak terlihat. Dan itu mengenai Kafka. Itu memotong kakinya. Dalam sekejap, wakil Kapten Hoshina sudah ada di depan Kafka dan langsung menebas Kafka dari samping mengincar intinya. Awalnya, wakil Kapten Hoshina merasa semuanya sudah berakhir. Tapi surprise, tak semudah itu. Pedang wakil Kapten Hoshina tertahan oleh perubahan bentuk seperti gigi yang dibuat Kafka pada tubuh Kaijunya. Sehingga tebasan itu tak sampai ke inti. Pedang wakil Kapten Hoshina tersangkut. Dan disinilah Kafka bersiap mengeluarkan kekuatannya. Inilah tinju Kaiju superpower bintang gemilang ulala. Dan smash! Kafka menargetkan pedang wakil Kapten Hoshina. Saking kuatnya, pedang itu sampai terlepas. Wakil Kapten Hoshina terbental dan membuat kepulan debu yang banyak. Situasi ini dimanfaatkan Kafka untuk kabur. Seandainya Kafka tidak menahan diri, wakil Kapten Hoshina pasti sudah lockout dari dunia. Di tempat lain, Kikoru sedang termenung memikirkan Kaiju nomor 8 alias Om Kafka Hibino. Dia berpikir apakah bisa mempercayai Kafka. Sembari mengingat momen ketika Kafka menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan sugar daddy-nya, yaitu Kafka yang tampak kelelahan. Kikoru langsung senang, tapi karena kelelahan, Kafka mau tepar. Kikoru dengan sigap menangkap Kafka. Kafka lalu meminta maaf soal Kaiju nomor 9 yang berhasil kabur. Di samping itu, Kafka juga mengkhawatirkan keadaan Ishikawa dan Iharu. Tapi Kikoru bilang, tenang saja, Defense Corp sudah memulai menggunakan teknologi regenerasi Kaiju. あんたが言って何ができるのよ。そんなことより自分の心配しなさい。
隊員に見つかった上、 Di sisi lain, Wakil Kapten Hoshina sedang merenungi kegagalannya mengalahkan Kaiju nomor 8. Saat Kapten Ashiro datang, dia baru pertama kali melihat Wakil Kapten Hoshina seperti ini, bengong dan kepikiran sesuatu. Karena ini hal yang jarang, jadi Kapten Ashiro memotret ini sebagai kenang-kenangan. 記念に収めておこう。やめて。それで強かったか怪獣。 Lalu Kapten Ashiro bertanya, apakah Kaiju nomor 8 kuat? Wakil Kapten Hoshina bilang, jika Kaiju nomor 8 adalah tipe Daikaiju. Buat yang masih bingung, Daikaiju itu apa? Nah, kalau Kaiju kecil namanya Yoju, Kaiju sedang namanya Honju, dan Kaiju besar dinamakan Daikaiju. Lalu kenapa Kaiju nomor 8 disebut Daikaiju padahal ukurannya kecil? Wakil Kapten Hoshina mengatakan itu karena bukan dari ukuran tubuhnya, tapi dari ukuran kekuatannya. Ingatkah kalian ketika Wakil Kapten Hoshina mengatakan jika kekuatan Kaiju nomor 8 adalah 8.0, itu adalah kekuatan yang sangat besar. Nah, jadi gitu. Oke, lanjut ya. Mendengar pernyataan itu, jika Kaiju nomor 8 adalah Daikaiju, Kapten Ashiro terkejut dan bilang, jika ini adalah kejadian pertama setelah kejadian di Fukuoka 5 tahun lalu. Untungnya tidak ada korban jiwa semenjak kemunculan Kaiju nomor 8 beberapa bulan ini. Selain itu, Wakil Kapten Hoshina menyadari perasaan aneh, di mana bukannya menyerang dirinya, kenapa Kaiju nomor 8 malah menyerang senjatanya. Dan juga cara bergeraknya bukan seperti Kaiju, tapi lebih mirip manusia. Meski begitu, Kapten Ashiro bilang, tipe apapun Kaiju nomor 8, tugas mereka harus tetap menetralisirnya, alias membasminya. Tak lama setelah pembicaraan ini, tiba-tiba ada laporan dari Ikaruga, salah satu ketua peleton. Dia mengatakan ada informasi yang harus Kapten dan Wakil Kapten dengar, yaitu Kaiju yang menyerang Ichikawa dan Iharu adalah Kaiju yang sama yang muncul saat ujian. Dan saat mereka bertemu dengan Kaiju itu, dia dalam wujud manusia. Wow, mengejutkan untuk Kapten dan Wakil Kapten. 方と思われるのですが、その怪獣が発見時、人間の姿をしていたと。 Lalu scene beralih ke sebuah jalan. Terlihat seseorang tengah berjalan seperti terluka. Dan dia adalah Kaiju nomor 9 dalam bentuk manusianya. Tak lama seorang pengendara mobil datang. Dia menggelakson terus agar Kaiju nomor 9 dalam wujud manusia ini minggir dari jalan. Kaiju nomor 9 lalu menoleh. Dia berniat menembak pria itu. Tapi kok nggak jadi? Kaiju nomor 9 malah mendekati pria itu. Lalu tiba-tiba dia berubah bentuk. Kepalanya membesar dan dia memakan pria itu. Dan entah apa yang terjadi, tapi begitulah cara Kaiju nomor 9 mendapatkan wujud manusianya, yaitu dengan memakannya. Scene berpindah di mana Ichikawa sudah siuman dari tidurnya. Di sampingnya ada Kafka dan Kikoru. Melihat mereka, Ichikawa bersyukur karena Kafka baik-baik saja. Kafka sedikit terharu mendengar itu. Ichikawa juga berterima kasih kepada Kafka karena telah menyelamatkan dia dan Iharu. もう助けてくれて。なんでおっさんに礼言うんだ。 Kafka dan Kikoru terdiam. Kenapa diam? Lalu ada suara, kenapa berterima kasih kepada paman? Rupanya itu suara Iharu. Dia sedari tadi ada di dekat Ichikawa. Waduh, ini sih bisa ketahuan nih. Iharu bilang lagi, bukannya Kaiju nomor 8 yang menyelamatkan kita. Semua orang jadi shock. Tapi Kikoru langsung menyanggah jika Ichikawa berterima kasih karena Kafka menemukan organ reproduksi Yoju. Untungnya Iharu si gigi lancu percaya omongan Kikoru. Hampir saja. Iharu bilang untuk Kaiju dia sangat keren. Kafka jadi tersipu malu. Tapi Iharu bertanya, kenapa kau tersipu malu paman? Kikoru langsung memukulin Kafka. Aduh. Tapi untungnya Kikoru bisa ngeles lagi. Nasib baik ini adalah Iharu. Jadi mereka bisa menipunya dengan mudah. Beberapa hari kemudian ada acara penyambutan atas kesembuhan Iharu dan Ichikawa.
sekaligus sebagai perayaan kesuksesan misi pertama mereka. Tak tanggung-tanggung, untuk merayakan mereka akan makan-makan. Saat Kafka memanggil pelayan, dia bingung karena yang datang adalah makanan mewah, yaitu daging wagyu hitam Jepang tingkat A6. A6 ランク黒毛和牛霜降りコースお待ち。 Kafka terkejut mendengar A6. Pelayannya bilang, kami harus menyajikan yang terbaik pada pesta yang diatur oleh Haruichi-sama. Apa? Ternyata pesta ini diatur oleh Haruichi, padahal Haruichi sendiri memesan menu yang paling murah loh. Si koki bilang, bayar saja dengan harga normal. Widih, beruntung sekali. Kafka bertanya, siapa sebenarnya Haruichi? Kikoru mengungkapkan jika Haruichi adalah pewaris Izumotek. Ya, kalian tidak salah dengar. Dia adalah pewaris pabrik anti senjata kaiju terbesar di negeri ini. Gila cu, anak orang kaya cu. Bahkan Kikoru mengatakan jika dia jauh lebih kaya dari keluarga Kikoru. Waduh, nggak nyangka sih, Haruichi ternyata anak orang tajir. Perayaan pun dimulai. Setelah wakil Kapten Hoshina memberi sambutan, semua orang bersulang bersama. Mereka bercengkrama dan keakraban antar pasukan terlihat hangat. Ichikawa bilang kepada wakil Hoshina jika dia senang melihat semuanya tampak bahagia. Tapi wakil Kapten Hoshina mengatakan, jangan senang dulu Ichikawa. Pertunjukan sebenarnya akan segera dimulai. Ichikawa bingung apa maksud dari wakil Kapten Hoshina. Tak sempat berpikir, tiba-tiba terdengar keributan dari Kikoru dan Iharu yang sedang berdebat siapa yang paling hebat. Bukan hanya mereka, Aoi dan Haruichi juga saling menyalahkan. Bahkan si om-om Kafka dalam keadaan mabuk menyalahkan Haruichi atas suite perusahaan yang dia buat. Bukan hanya mereka, semua pasukan di ruangan itu juga ribut saling menyalahkan. Tapi wakil Kapten Hoshina menjelaskan, yang terjadi sebenarnya mereka bukan bertengkar, tapi mereka membahas misi hari ini. Mereka saling mengamati dan mengevaluasi satu sama lain. Jadi semua orang di sini ingin jauh lebih kuat. Tapi karena mabuk, Aoi dan Kafka malah berdebat siapa yang paling kuat. Dan lagi mereka malah adu panco. Dan ya, sudah jelas lah ya siapa yang akan menang. Rupanya ini sudah menjadi tradisi tahunan oleh setiap rekrutan baru. Lalu scene berpindah memperlihatkan Haruichi sedang berbicara dengan koki yang menyiapkan makanan tadi. Dia mengucapkan terima kasih atas hidangannya. Lalu Dojima si koki membahas ayah Haruichi. Sepertinya Haruichi sedang ada masalah keluarga. Pembicaraan itu terdengar oleh Aoi. Tapi Aoi tak mau ikut campur dan pergi ke toilet begitu saja. Lalu kembali ke dalam ruangan di mana wakil Kapten Hoshina punya pengumuman penting, yaitu hari ini adalah hari yang ditunggu oleh Kafka Hibino. Karena kemarin dia dilihat sangat membantu dalam misi, dia akhirnya diangkat menjadi seorang petugas resmi. Yuhu! Pengumuman ini membuat semua orang senang. Selamat ya buat Kafka, akhirnya jadi pegawai resmi. Tapi ingat, gaji dipotong tapera 3% ya. Hibino Kafka, 防衛隊第3部隊へようこそ。 Besoknya, Kafka resmi dilantik oleh Kapten Ashiro. Dan Kapten Ashiro mengatakan, jangan senang dulu, jalanmu masih panjang untuk bisa bertarung di sisiku. Beuh, ternyata Kapten Ashiro masih mengingat janji masa kecilnya dengan Kafka. Duh, sainganmu berat Kikoru. Dan diungkapkan jika ternyata wakil Kapten Hoshina lah yang merekomendasikan Kafka sebagai petugas seutuhnya. Aduh, baik juga ternyata si wakil kapten. Pada larut malam, seusai belajar di perpustakaan, saat Kafka keluar ruangan, dia melihat lampu tempat latihan masih menyala. Saat dia melihat, ternyata di sana ada wakil Kapten Hoshina yang sedang latihan. Kafka melihat setiap gerakan dari wakil Kapten Hoshina yang sangat hebat. Kafka menyadari
jika gerakan itu adalah gerakan yang digunakan untuk bertarung melawannya dalam wujud kaiju kemarin. Kafka yang melihat itu keringat dingin sampai terjatuh. Wakil Kapten Hoshina lalu menyadari kehadiran Kafka. Kafka mengagumi Wakil Kapten Hoshina yang membuat orang merasa aman. Kafka bilang, dia akan melakukan yang terbaik. Tapi, jangan sombong dasar bodoh, aku tak berharap pada seseorang dengan 1% kekuatan. Begitu kata Wakil Kapten Hoshina. Ini momen kocak sih. 1% のやつが戦力になるなんて思ってへんわ 1% くらいは期待しといたる。 Tapi Wakil Kapten Hoshina berkata lagi, akan tetapi, aku menaruh 1% harapan padamu. Lalu, di atas awan, sekelompok kaiju tengah terbang. Tapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Tapi, di atas kaiju itu, ada kaiju lain, seukuran kaiju nomor 8 dan 9. Dan dia bisa berbicara. Dia bilang, bersiap untuk mendarat. Beuh, kampret. Episode 8 pun selesai. Dibuka dengan menampilkan situasi markas Defense Corp cabang Tachikawa, di mana terlihat Wakil Kapten Hoshina yang sedang membaca artikel tentang kaiju, di mana dia merasa jika kaiju nomor 8 itu seperti manusia, ditambah kaiju nomor 9 yang bisa berbicara dan menyamar menjadi manusia. Wakil Kapten Hoshina masih sangat penasaran tentang mereka. Di tempat lain, terlihat Kafka sedang merenungi perkataan Wakil Kapten Hoshina yang menaruh 1% harapan pada dirinya. Kafka tidak mau mengecewakan Wakil Kapten Hoshina. Saat Kafka hendak pergi tidur, saat berjalan terlihat bintang-bintang yang cantik. Tapi ada yang aneh dari bintang-bintang itu. Karena lama-kelamaan bintang-bintang itu semakin mendekat. Wush. Dilaporkan perkiraan kekuatan mereka berkisar 6, sekian dan mereka semua bertipe Honju. Tak menunggu lama karena Kapten Ashiro sedang tidak ada, jadi yang akan memberi perintah adalah Wakil Kapten Hoshina. Dia memerintahkan semua pasukan bertempur, bahkan yang sedang tidak bertugas pun diminta ikut. Wakil Kapten Hoshina memerintahkan jika tidak ada yang boleh keluar dari markas. Jadi mereka harus memancingnya ke tempat latihan. Wakil Kapten Hoshina merasa aneh karena tidak terjadi kerusakan di luar markas. Ini berarti mereka memang benar mengincar markas Tachikawa. とはいえ、未だ外の被害報告はなし。まさか。 Terlihat Kafka baik-baik saja. Dia melihat api sudah membakar markas. Lalu dia sadar jika kaiju yang menyerang adalah Wyvern. Tapi ada yang aneh. Kafka lalu melapor ke Wakil Kapten Hoshina jika ada yang tidak beres, di mana kaiju Wyvern hanya terlihat beberapa setiap tahunnya, tapi selalu ada kesamaan di antara mereka, yaitu mereka selalu sendiri. Iya, sendiri, kayak kamu yang jomblo, selalu sendiri pas malam minggu, cuak. Tapi saat ini mereka datang berkelompok. Wakil Kapten Hoshina bilang, jika hanya ada satu kemungkinan, jika ada sesuatu yang memiliki kekuatan untuk mengumpulkan mereka. Belum selesai bicara, Wakil Kapten Hoshina menyadari kehadiran sesosok kaiju. Kita sebut saja dia kaiju nomor 10. Waduh, gila. Rupanya Kikoru menggunakan daya tempur maksimal plus senjata seperti kapak. Widih, ajib. Rupanya sebelum serangan ini terjadi, Kikoru diberikan senjata khusus oleh Kapten Ashiro dan Wakil Kapten Hoshina. Awalnya hanya kapten atau wakil kapten yang bisa mendapat senjata khusus, tapi Kikoru menjadi pengecualian. Karena melihat potensi Kikoru, Kikoru adalah orang terkuat ketiga di markas Tachikawa. Jadi dia dianggap sebagai pasukan utama. Mulai sekarang Kikoru adalah senjata terkuat ketiga setelah kapten dan wakil kapten. Mantap Kikoru. Sekarang Kikoru sudah naik level. Honju mencoba menyemburkan energi plasma, tapi Kikoru dengan sigap menghindarinya. Dia siap menggunakan kapaknya lagi, di mana bahan utama kapak ini adalah gabungan dari Honju yang telah dikalahkan. Cara menggunakannya ialah dengan menarik pelatuknya untuk menyalakan kekuatannya, yakni gelombang kejut. Kikoru siap dengan jurus pertamanya, yaitu menciptakan gelombang kejut dari belakang saat digunakan. Itu akan menambah daya dorong dari kapak Kikoru,
dan duar. Teknik satu telah digunakan yang bernama sambaran petir. Dan disinilah Ichikawa mendapat pengakuan dari Kikoru. Widih. Di satu sisi, Aoi dan Haruichi yang sebelumnya kesulitan, rupanya mereka telah berhasil mengalahkan salah satu kaiju. Kembali ke wakil Kapten Hoshina yang saat ini masih berhadapan dengan kaiju nomor 10. Wakil Kapten Hoshina mencoba memancing si kaiju nomor 10 untuk masuk ke dalam tempat latihan. Tak hanya kuat, tapi si kaiju juga menikmati pertarungannya. Wakil Kapten Hoshina menyuruh Okonomi si operator untuk membuka gerbang latihan. Tak pikir panjang, kaiju nomor 10 merusak pintu gerbangnya. Wakil Kapten Hoshina benar-benar terdesak. Saat Wakil Kapten Hoshina melihat lagi, si kaiju nomor 10 sudah hilang. Di mana dia? Kemana? Lalu ada suara dari belakang Wakil Kapten Hoshina yang mengatakan, "Aku tidak sabar menyantapmu dan menjadi lebih kuat." Dan boom, Wakil Kapten Hoshina ditiju sampai mental. Di tempat lain, seorang prajurit bernama Minase telah terpojok oleh Honju. Honju siap menyemburkan napas plasmanya. Sementara itu Kafka tampak berlari menuju Minase. Tapi karena kekuatannya hanya 1%, dia tidak bisa cepat. Jadi satu-satunya cara, dia harus berubah kakinya menjadi moja kaiju. Sehingga dia bisa whoosh secepat kilat menyelamatkan Minase dari serangan Honju. Minase berhasil diselamatkan. Dia mengira jika Kafka sudah menggunakan kekuatan suitnya. Serangan belum selesai, Honju siap menyerang lagi. Tapi Kikoru datang menghajar Honju itu. Bukan hanya Kikoru, tapi juga ada Ishikawa. Kikoru menyuruh Kafka dan Minase untuk pergi dan membantu yang terluka. Sementara Honju biar dia dan Ishikawa yang urus. Ishikawa berpesan kepada Kafka agar jangan mengambil resiko karena saat ini dia sudah menjadi petugas. Maksud Ichikawa di sini adalah jangan sampai Kafka berubah ke moda kaiju, karena kalau ketahuan bisa gawat. Ichikawa bilang jika Kafka harus mempercayai rekan petugas yang lain. Kafka dan Minase melihat kerjasama pasukan yang sangat bagus. Setelah itu ada informasi masuk jika pasukan bantuan sudah datang. Para petugas senior yang bebas tugas juga sudah membantu. Pasukan Defense Corps mulai unggul walaupun tanpa bantuan Kapten Ashiro. Melihat semua ini, Kafka merasa bangga dengan timnya. Ya, aku bangga dengan divisi ketiga. Kembali ke pertarungan, wakil Kapten Hoshina melawan kaiju nomor 10. Setelah mengeluarkan 92% kekuatannya, wakil Kapten Hoshina menjadi percaya diri. Diperlihatkan wujud perubahan kaiju nomor 10. Dia menjadi sangat besar dengan mulut menyeramkan. Dan sialan, episode ini berakhir dengan rasa penuh penasaran. Episode 10 dibuka dengan ketakutan yang dimunculkan oleh kaiju nomor 10 setelah dia melakukan gigantifikasi. Wujudnya berubah menjadi besar serta kekuatannya meningkat menjadi 9. Okonogi si operator bahkan tahu betul jika Hoshina tidak akan bisa melawan makhluk itu sendirian. Di sisi lain, Kafka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari kaiju nomor 10. Dia bergegas ke tempat wakil Kapten Hoshina. Dia khawatir kepada wakil Kapten Hoshina. Kaiju nomor 10 menyerang wakil Kapten Hoshina, tapi masih bisa dihindari. Wakil Kapten Hoshina lalu menggunakan jurus ketiga, Return Slash, dan itu berhasil melukai kaiju nomor 10. Tapi itu saja tidak cukup. Itu masih terlalu lemah untuk kaiju nomor 10. Sasuke, kaeshi. Tapi wakil Kapten Hoshina tidak menyerah begitu saja. Dia masih mencoba melawan, tapi pedang wakil Kapten Hoshina tidak bisa menembus tubuh kaiju nomor 10. Inilah salah satu kelemahan wakil Kapten Hoshina. Dia tidak efektif jika melawan kaiju besar. Wakil Kapten Hoshina berencana akan menggunakan kecepatannya untuk mencapai titik kaiju nomor 10 yang ada di punggung. Tapi sebelum sempat melakukannya, wakil Kapten Hoshina telah overheat. Suitnya telah mencapai batas.
Ini terjadi karena sudah 10 menit semenjak wakil Kapten Hoshina melepaskan daya tempur maksimal. Okonogi menyarankan untuk mematikan daya tempur maksimal. Tapi Kaiju nomor 10 menyerang dengan memerintahkan monster Honju sebagai rudal hidup, di mana Yoju-Yoju itu meledakkan diri mereka. Wakil Kapten Hoshina mencoba menyerang dengan cara senyap. Dia mencoba menyerang dari belakang saat dia melompat dan akan menyerang punggung Kaiju nomor 10 dengan teknik ke-6. Tak disangka Kaiju nomor 10 memunculkan mata dari punggungnya sehingga serangan itu terlihat dengan mudah. Alhasil Kapten Wakil Hoshina terkena serangan dan mental sampai jauh. Kasian. Pelepasan kekuatan tempur sudah melampaui batas, jadi harus dibatalkan. Nasib Wakil Kapten Hoshina benar-benar memprihatinkan. Apakah ini akhir hidupnya? Dan kita diperlihatkan masa kecil dari Wakil Kapten Hoshina, di mana saat itu dia disuruh menyerah saja untuk bergabung dengan Defense Corps. Saat ini, Wakil Kapten Hoshina benar-benar tidak bergerak. Okonogi terus meneriakkan, "Wakil Kapten! Wakil Kapten! Wakil Kapten!" Ceng ceng ceng, jangan khawatir, aku masih hidup. Sialan, kita di-prank sama Wakil Kapten Hoshina. Rupanya tadi Wakil Kapten Hoshina sempat memaksimalkan perisai di suite-nya. Tapi dia mengakui jika serangan Kaiju nomor 10 luar biasa kuat. Setelah kehilangan daya tempur maksimalnya, sekarang apa yang harus dilakukan Wakil Kapten Hoshina? Apa dia akan menerima kematiannya? Setelah mengetahui semua penduduk sudah dievakuasi, Wakil Kapten Hoshina berniat bertarung sampai akhir. Kaiju nomor 10 siap menghujamkan pukulannya, tapi bisa dihindari oleh Wakil Kapten Hoshina. Dan teknik 1, penebasan udara. Tapi itu sama sekali tidak berefek kepada Kaiju nomor 10. Dia dengan mudah beregenerasi. Akhirnya, Kaiju nomor 10 menyadari jika Wakil Kapten Hoshina tidak bisa mengalahkannya hanya dengan pedang. Lah kocak, orang dari awal kok nggak sadar-sadar. Rudal Kaiju hidup terus menghantam Wakil Kapten Hoshina. Terlihat masa kecil Hoshina yang dinasihati oleh ayahnya. Jika Wakil Kapten Hoshina tidak bisa menggunakan senapan, maka itu tidak ada gunanya. Tapi saat semua orang menyuruhnya menyerah, tidak dengan Kapten Ashiro. Bukannya menyuruh Hoshina menyerah, Ashiro justru bilang dia membutuhkan kekuatan Hoshina. Kapten Ashiro bilang jika suatu hari mereka bisa saja menghadapi musuh kaiju kuat berukuran kecil. Dan lagi, kelemahan Kapten Ashiro adalah pertarungan jarak dekat. Bahkan memegang pisau dapur saja dia tidak bisa. Jadi tugas Hoshina adalah membuka jalan untuk Ashiro ketika dia menembak. Sweet banget. Kembali ke pertarungan. Wakil Kapten Hoshina terus mencoba semua serangan yang dia bisa. Serangan 1, 2, 3, 4, 5 dia keluarkan. Tapi saat jurus ke-6, dia kena tampol dari Kaiju nomor 10. Tubuhnya digenggam erat seperti balonku ada 5 ku pegang erat-erat. Kafka yang melihat itu berteriak, "Wakil Kapten!" Tak tahan melihat itu, Kafka berniat berubah wujud. Ichikawa yang mendengar itu panik dan melarang Kafka. Tapi Kafka sudah bertekad karena nyawa rekannya lebih berharga. Dia sudah mulai transformasi, tapi ada suara. Ya bagus semuanya. Wah, jangan bilang kalau ini. Mina, yoku taete kureta. Masih dalam genggaman, Wakil Kapten Hoshina mengatakan sesuatu kepada Kaiju nomor 10. Dia bilang, "Aku menang." Duar, tubuh Kaiju nomor 10 kena tembak. Dan siapa lagi yang punya tembakan sebesar itu? Kapten Ashiro telah datang. Belum kalah, Kaiju nomor 10 mencoba menyerang Kapten Ashiro, tapi dia dan harimaunya, Bako, bisa menghindarinya. Kaiju nomor 10 bisa beregenerasi dengan cepat.
Okonogi lalu memberitahu jika letak inti kaiju nomor 10 ada pada punggungnya. Dalam hal ini, kaiju nomor 10 masih terlalu sulit untuk ditaklukkan. Wakil Kapten Hoshina mencoba lagi dengan mengeluarkan 63% kekuatan tempurnya. Dia menyerang pergelangan kaki kaiju nomor 10 agar bisa membatasi gerakannya dan membuatnya mudah diserang. Tapi terasa percuma karena regenerasi kaiju nomor 10 sangat cepat. Di tengah keputusasaan, tak tahu harus berbuat apa lagi, tiba-tiba, Kikoru dengan kapak Wiro Sablengnya melesat dan menyerang kaiju nomor 10. Tapi serangannya tidak sekuat itu. Dia belum bisa menggores tubuh kaiju nomor 10. Tapi Wakil Kapten Hoshina menyuruh Kikoru untuk terus menyerang. Dia akan membuka cangkangnya, lalu Kikoru yang akan menyerang bagian dalamnya. Wakil Kapten Hoshina beraksi. Dia menyayat-nyayat kaki kaiju nomor 10. Lalu Kikoru bersiap dengan kapak Wiro Sablengnya dan duar! Berhasil. Lutut kaiju nomor 10 berhasil dilukai. Kaiju nomor 10 pun terjatuh. Tapi di satu sisi Kikoru juga terkena overheat. Tapi masih belum selesai. Sekaranglah giliran kapten tercinta Mimin. Ashiro, tembak! Dua! Punggung kaiju nomor 10 berlubang dan intinya terlihat. Tersisa satu peluru. Kapten Ashiro siap menghabisinya. Pasukan yang lain membantu mengamankan jalur agar tidak ada Yonju yang mengganggu. Semua prajurit bekerja sama agar jangan sampai kaiju nomor 10 beregenerasi. Terlebih Wakil Kapten Hoshina yang mati-matian mengulur waktu untuk Kapten Ashiro. Dia memaksa tubuhnya menembus limit karena membuka jalan untuk Ashiro Mina adalah satu-satunya cara agar dia bisa diakui. Jalan ninja bosku. Sial, Wakil Kapten Hoshina lengah. Kaiju nomor 10 siap melahap Wakil Kapten Hoshina. Tapi sebelum itu terjadi, melepaskan kekuatan tempur 96%. Kapten Ashiro siap menembak dan duar. Kaiju nomor 10 hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, para Yonju juga berhasil dikalahkan. Semuanya sudah selesai. Kafka bahkan mewek terharu melihat momen ini. Ini adalah mimpinya sejak dulu. Defense Corp yang dia banggakan. Ichikawa bilang, kita baru mulai. Ayo kita terus berjuang. Saat berbincang-bincang, Bako si harimau merasakan sesuatu. Dia seperti bereaksi dengan bahaya. Dan saat mereka menengok ke atas, wadidaw, rupanya di atas sudah ada banyak Honju yang siap meledakkan diri seperti bom nuklir. Apakah kalian ingat teriakan kaiju nomor 10 saat dia baru saja berubah menjadi raksasa? Ternyata itu bukan hanya teriakan biasa. Teriakan itu adalah sebuah perintah. Perkiraan dampak ledakan dari bom Yonju ini sama dengan 20 kiloton bom TNT. Itu sama dengan bom nuklir. Kapten Ashiro memberi perintah pasukan untuk evakuasi, tapi tidak ada waktu untuk evakuasi. Lalu tiba-tiba kaiju nomor 10 yang hanya tersisa kepala berbicara. Manusia, sepertinya pertarungan hari ini kita seri. Serem. Di saat keputusasaan melanda, Kafka Hibino berlari dengan cepat ke arah bom. Jangan-jangan dia berniat berubah. Kafka, jangan Kafka! Dan wow, Kafka Hibino akhirnya berubah ke wujud kaijunya. Dan semua orang terkejut. Terbongkar sudah identitas Kafka. Fortitude 9.8! Dikatakan kekuatan tempur kaiju nomor 8 saat ini adalah 9,8. Gila.
Yang paling kena mental di sini adalah wakil Kapten Hoshina. Dia sudah curiga, tapi dia sangat menyukai Kafka. Selama ini itu yang membuat dia menutup mata. Kafka yang berubah melakukan ini karena perkataan wakil Kapten Hoshina yang menaruh 1% harapan kepadanya. Dia meminta maaf kepada wakil Kapten Hoshina, Kikoru, Ishikawa, dan juga Ashiro Mina. Kafka lalu merubah kakinya menjadi booster, lalu melesat menuju arah bom Yonju dan smash. Tinju Kafka membuat bom Yonju terpental ke tempat yang tinggi. Kapten Ashiro memberi perintah untuk mengaktifkan perisai di suite masing-masing. Dan boom! Ledakan setara nuklir meledak di udara. Terbayang jika ini benar-benar menimpa pasukan Defense Corps, unit 3 akan benar-benar lenyap. Semuanya akhirnya selamat. Kafka dalam wujud kaijunya sudah kehabisan tenaga. Kapten Ashiro lalu mendekatinya dan berkata, "Hebino Kafka, tidak, Kaiju nomor 8, kau ditahan," dan menodongkan senjata kepada Kafka. Kafka hanya bisa menatap Kapten Ashiro dengan tatapan pasrah. Tidak, episode ini pun selesai. Anjir, merinding banget pas momen akhir ini. Aduh, gak nyangka bakal ketahuan secepat ini. Bagaimana ya nasib Hibino Kafka? Yang sudah baca manganya, jangan spoiler ya. Kita akan tahu minggu depan bagaimanakah nasib Kafka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.